Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsing, selamat datang di episode perdana Sapa Mantan, Sapa Masyarakat Teluk Kuantan Podcast. Bersama saya, Devita Aulia, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, sosok nomor 1 di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Mari kita sapa Ibu Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Ibu Jenius Firades SHMH. Ibu, sapa dulu dong Bu, masyarakat Kuansing kita. Oke, halo Sobat Konsing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya rasanya pada hari ini bisa menyapa Bapak, Ibu, dan rekan semua pada podcast perdana kita pada hari ini. Ibu, sebelum kita bahas topik utama nih Bu, saya mau tanya nih, nama podcast kita kan unik banget nih Bu, Sapa Mantan. Nah, pas pertama kali dengar pasti orang mikirnya, wah mau ngomongin masa lalu nih. Sebenarnya, apa sih Bu filosofi di balik nama podcast kita ini? Nah, justru di situ daya tariknya. Jadi jangan baper dulu ya. Mantan di sini bukan berarti namanya itu mantan pacar atau mantan pasangan. Jadi mantan di sini artinya itu singkatan dari Sapa Masyarakat Teluk Kuantan. Nah, dengan podcast ini kita ingin menyapa dan menentukan sekat dan menyapa masyarakat Teluk Kuantan dengan cara yang lebih casual, santai, dan masuk ke semua kalangan, dari yang tua hingga yang muda. Keren banget ya Ibu. Nah, topik pertama kita hari ini kan Bu relate banget nih sama keresahan warga. Kenapa sih harus ke pengadilan agama? Emang apa aja sih isinya di pengadilan agama itu? Jujur ya Bu, kalau kita lihat di masyarakat itu mereka kalau dengan kata pengadilan agama itu image-nya langsung, wah ini tempat orang cerai nih. Benar nggak sih Bu? Kalau misalnya pengadilan agama itu cuma ngurusin orang cerai aja. Ini dia stigma yang memang harus kita luruskan bersama-sama. Memang tidak bisa dipungkiri perkara perceraian di pengadilan agama itu ada. Tapi pengadilan agama itu bukan tempat untuk memisahkan, tetapi tempat untuk memberikan kepastian hukum. Dan yang paling penting isinya bukan hanya cerai saja. Jadi pengadilan agama itu kewenangannya sangat luas. Jadi mencakup hampir seluruh siklus dari kehidupan umat Islam, dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia. Wah, ternyata kewenangan pengadilan agama itu dari lahir sampai meninggal ya Bu? Siap. Menarik banget nih kalau gitu. Boleh dong Bu dibocorin sedikit, memangnya pelayanan apa aja atau produk hukum apa aja yang ada di pengadilan agama Teluk Kuantan selain masalah perceraian? Biar Sobat Kuansing ini nggak ragu lagi Bu kalau ada permasalahan datang ke pengadilan agama. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kewenangan pengadilan agama Teluk Kuantan. Coba kita bagi dalam beberapa hal yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama itu soal pernikahan dan anak. Jadi misalnya ada warga masyarakat kita yang menikah dulunya sah tanpa memiliki buku nikah dan tidak tercatat di KUA, maka bisa mengajukan isbat nikah agar mendapatkan buku nikah resmi. Yang kedua itu ada urusan dispensasi. Jadi ada anak-anak kita yang belum mencukupi umur di menurut undang-undang yang akan menikah itu melalui pengadilan agama. Dan juga ada asal-usul anak dan juga pengangkatan anak atau adopsi. Yang kedua soal harta atau masa depan. Jadi urusan pembagian warisan, wasiat, hibah hingga sengketa tanah wakaf. Yang ketiga itu ekonomi syariah. Nah, buat para pelaku usaha, kalau ada masalah hukum terkait perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, nah itu selesainya juga di pengadilan agama. Ternyata lengkap banget ya Bu. Sampai urusan ekonomi dan warisan pun ada di pengadilan agama. Nah Bu, kalau misalnya nih terpaksa ada pasangan yang datang karena rumah tangga mereka retak atau ingin bercerai, itu apakah pengadilan agama langsung saja bisa menceraikan mereka? Oh enggak dong, jadi di pengadilan agama itu tidak langsung cerai sebenarnya kalau ada yang mengajukan. Pertama-tama itu di dalam setiap kali persidangan itu akan diusahakan damai oleh majelis hakim.
Dan yang kedua ada namanya proses mediasi. Jadi sebelum itu nanti perkara diperiksa lebih dalam, itu nanti ada mediator yang tugasnya menjembatani, menasehati, dan sebisa mungkin itu mendamaikan para pihak. Kita justru mungkin sangat bahagia di pengadilan agama ini kalau ada perkara yang berakhir damai, mereka rukun kembali. Jadi fungsi kita di sini juga sebagai penengah, pelindung hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian. Wah, menarik sekali nih Ibu. Tapi Bu, ada satu hal nih yang sering jadi ketakutan kaum ibu-ibu di luar sana kalau misalnya terjadi perceraian. Banyak nih ibu-ibu yang datang ke pengadilan agama, terus mereka curhat. Kalau misalnya nanti mereka cerai, terus nanti mantan suami lepas tanggung jawab, nasib anak-anak mereka gimana? Nah, apakah pengadilan agama Kuantan bisa menjamin hak-hak perempuan dan anak ini tetap terpenuhi, Bu? Ini pertanyaan yang bagus sekali dan mungkin ini juga sangat krusial. Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan kami sangat konsen dengan perlindungan perempuan dan anak. Saat ini di Mahkamah Agung ada aturan yang memastikan hak-hak istri dan anak-anak diakomodir mulai dari nafkah idah, mut'ah, hingga nafkah yang wajib untuk diberikan oleh ayah kandungnya. Jadi untuk diberikan setiap bulannya kepada anaknya. Bahkan kita sekarang sudah ada aturan terkait ASN yang memang bisa dipotong langsung dari bendaharanya sehingga bisa langsung diberikan kepada istri dan anaknya. Jadi tidak perlu takut ibu-ibu. Nah, hukum hadir untuk melindungi hak anak dan juga hak Anda. Wah, ini angin segar ya Bu ya, berarti bagi masyarakat Teluk Kuantan. Tapi Bu, ada satu permasalahan lagi nih di dalam masyarakat. Nah, kadang masyarakat itu beranggapan kalau berurusan di pengadilan agama itu mahal, ribet, dan harus pakai orang dalam atau calo supaya cepat selesai. Nah, tanggapan Ibu sebagai ketua pengadilan agama itu bagaimana melihat permasalahan di masyarakat ini? Nah, ini yang mesti saya tegaskan di sini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Pengadilan Agama Teluk Kuantan itu bersih dari calo dan pungli. Semua biaya perkara itu sudah ada standar resminya, itu ada SK Pajar Biaya yang dihitung berdasarkan radius atau jarak antara rumah warga ke kantor pengadilan. Jadi uangnya pun langsung disetor ke bank lewat virtual account, bukan lewat tangan petugas kami. Kami juga punya layanan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu yang transparan. Jadi bagi warga yang ingin mengurus perkara, silakan datang langsung. Jangan lewat perantara atau calo, karena mengurus sendiri itu lebih mudah, lebih transparan, dan lebih terukur. Jadi gitu ya sahabat Kansing, berperkara di pengadilan agama ternyata nggak semenakutkan itu. Malah petugas di pengadilan agama akan membantu Sobat Kuansing untuk mencari jalan keluar terbaik. Bu, masyarakat Kuansing ini kan wilayahnya luas nih. Siap. Ada yang jauh dari pusat kota Teluk Kuantan. Ada nggak sih Bu kemudahan atau inovasi dari pengadilan agama Teluk Kuantan biar masyarakat nggak repot kalau mau berurusan di pengadilan agama Teluk Kuantan terkait perkara? Ada dong, tentu saja ada. Kita paham betul geografis Kuantan Sengingi ini. Saat ini kita sudah menerapkan sistem e-court, itu pengadilan elektronik. Jadi masyarakat atau pengacara bisa daftar perkara, bayar pajar biaya, bahkan sidang secara online, bisa dari rumah ataupun dari kantor. Selain itu kita juga sering mengadakan sidang keliling, sidang di luar gedung, langsung ke kecamatan-kecamatan yang jauh. Jadi kita jemput bola, supaya masyarakat hemat biaya dan hemat waktu. Nah Ibu, tadi kan Ibu menyinggung soal biaya. Terkait dengan biaya, bagaimana nih kalau misalnya ada masyarakat kita di Kuansing yang mereka itu benar-benar kurang mampu secara ekonomi, tapi mereka membutuhkan keadilan atau kepastian hukum. Apakah mereka tetap bisa dilayani di pengadilan agama Teluk Kuantan? Tentu saja bisa. Jadi keadilan itu hak semua warga negara.
tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Kami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyediakan layanan namanya Prodeo. Jadi berperkara secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi bagi masyarakat yang kurang mampu, itu silakan datang ke Pengadilan Agama, cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa dengan diketahui camat atau kartu bansos, atau juga sudah terdaftar di data masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Jadi nanti di sana akan dibantu untuk proses perkaranya. Kami juga ada yang namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Di sana ada rekan-rekan advokat yang siap membantu untuk membuatkan surat gugatan maupun permohonan secara gratis bagi yang tidak bisa membuatnya sendiri. Jadi ketidakadaan biaya itu bukan lagi halangan untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Luar biasa ya Ibu, jadi semua kalangan itu betul-betul dirangkul Betul. di Pengadilan Agama. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Bu di segmen utama kita, Ibu sebagai pemimpin dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan saat ini, apa sih Bu sebenarnya visi besar atau legasi yang ingin Ibu wujudkan untuk pelayanan hukum di Bumi Pacu Jalur ini? Oke, sebenarnya visi saya itu sederhana sih sebenarnya. Saya ingin Pengadilan Agama Teluk Kuantan menjadi instansi yang tidak hanya modern secara sistem. Jadi dia juga memiliki hati dalam melayani. Saya ingin masyarakat Kabupaten Kuansing merasa aman, nyaman untuk datang ke sini. Bukan merasa mendatangi tempat yang kaku dan menyeramkan, melainkan mendatangi tempat yang dimana masalah mereka didengarkan dan dicarikan solusi hukum terbaiknya. Kami itu ingin menjadi bagian dari kemajuan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Kuantan ini. Luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Ketua kita ini. Jadi, makin melek hukum kan sekarang Sobat Kuansing? Ternyata di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama itu hadir sebagai solusi hukum yang ramah dan siap melayani masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri episode perdana Sapa Mantan, mungkin ada nih closing statement dari Ibu Ketua atau pesan hangat untuk masyarakat Kabupaten Kuantan ini. Oke, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan ini, Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah rumah keadilan bagi Anda semua. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk datang atau sekedar berkonsultasi ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, cepat dan ramah. Basat Samo, kita tegakkan keadilan di Bumi Pacu Jalur. Terima kasih, sampai jumpa nanti di episode Sapa Mantan berikutnya. Ibu keren sekali. Terima kasih ya Ibu atas waktunya sahabat PA Teluk Kuantan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita. Saya, Devita Ulia, dan seluruh tim undur diri. Sampai jumpa di Sapa Mantan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.